Yamaha Factory MotoGP bersiap menghadapi musim 2025 dengan fokus baru dengan memaksimalkan cengkraman ban belakang. Yamaha Factory MotoGP memastikan akan tetap menggunakan mesin inline-4 untuk musim 2025, meskipun proyek pengembangan mesin V4 tetap berlanjut di markas divisi balap Yamaha MotoGP di Lesmo, Italia. Direktur Teknik Yamaha, Max Bartolini optimis performa YZR M1 versi 2025 akan meningkat meski tetap menggunakan mesin inline-4. Sejak bergabung dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Bartolini fokus pada optimalisasi cengkraman ban belakang yang dianggap menjadi kunci dominasi di era MotoGP modern, terutama melawan pabrikan Eropa seperti Ducati. Cengkraman ban belakang kini menjadi faktor penentu. Siapapun yang bisa memaksimalkan 100% potensinya akan lebih cepat di lintasan, ujar Bartolini, seperti dikutip dari Crash.net. Sedikit mundur ke belakang, sejak tahun 2009 dan 2015, MotoGP menunjuk pabrikan ban Bridgestone sebagai produsen ban tunggal, dan ban bagian depan mendominasi dinamika sepeda motor. Ban depan sangat andal, sehingga menentukan batas performa menikung. Tapi, Bartolini menyoroti perubahan sejak MotoGP beralih ke ban Michelin pada 2016, yang membuat ban belakang menjadi lebih dominan dibandingkan ban depan. Banyak pembalap MotoGP yang mengeluhkan getaran di roda belakang, dan ban belakang Michelin dianggap kurang bersahabat oleh pembalap. Namun, Bartolini punya teori berbeda dengan menekankan bahwa cengkraman belakang bukan hanya soal akselerasi, tetapi juga mempengaruhi semua fase tikungan, mulai dari pengereman, masuk tikungan, hingga akselerasi. Untuk memaksimalkan potensi ini, Yamaha menjalankan transformasi besar dengan tetap mengembangkan mesin inline-4 dan merancang mesin V4 untuk masa depan. Mesin V4 dinilai mampu memanfaatkan cengkeraman belakang lebih baik karena arsitektur yang lebih kompak dan distribusi bobot yang optimal. Namun, Bartolini mengingatkan bahwa proyek mesin V4 ini membutuhkan banyak waktu dan tidak hanya bergantung pada tenaga mentah. Setelah musim 2024 tanpa podium, Yamaha berharap filosofi baru ini dapat membawa mereka kembali bersaing, bahkan meraih kemenangan pada 2025. Dengan fokus pada cengkraman roda belakang, Yamaha Factory MotoGP siap melakukan perombakan besar untuk menyelaraskan performa dengan para kompetitor dari pabrikan Eropa. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, resmi memutus kerjasama dengan Carlo Pernat. Mantan manajer Valentino Rossi itu tidak akan lagi menjadi manajer pribadi Enea Bastianini setelah keduanya bekerja sama selama hampir sedekade belakangan. Mulai MotoGP 2025, Bastianini memilih bergabung dengan MSM Agency yang dipimpin oleh manajer terkenal Enrico Zanarini. Keputusan ini bukan semata-mata karena sang pembalap tidak puas dengan kinerja Pernat setelah sang pengamat kondang berjasa besar mengangkat karirnya sejak debut di Moto3. Namun faktor usia dan kesehatan, si telinga tajam, menjadi alasan utama kerjasama antara Bastianini dan Pernat harus berakhir. Kondisi fisik Pernat membuat sang manajer tidak mampu bekerja dengan maksimal selama 2 tahun belakangan, terutama berkaitan dengan pencarian sponsor pribadi, di mana sebelumnya nama Pernat sangat diakui karena sepak terjangnya di MotoGP. Pernat juga pernah mengeluhkan banyaknya seri yang digelar di MotoGP 2024 lalu, membuatnya sangat capek karena harus mengikuti para pembalapnya berkeliling dunia. Sang pengamat kondang MotoGP pun juga sudah sedikit membocorkan bahwa MotoGP 2024 mungkin menjadi akhir baginya. Sebelum ini Pernat juga sudah memutus kerjasama dengan pembalap Moto2 Tony Arbolino karena alasan yang sama. Arbolino akhirnya bergabung dengan manajemen Albert Varela, manajer yang pernah menangani Jorge Lorenzo dan sekarang menukangi Jorge Martin. Setelah libur akhir tahun yang cukup singkat, Departemen Balap KTM membuktikan bahwa mereka masih berkomitmen kuat untuk MotoGP 2025 dengan bersiap untuk membangun RC16 baru. Kepala pengembang Wolfgang Felber yang menggantikan Fabiano Sterlachini berbagi status terkini KTM RC16 MotoGP 2025. Berada di tengah krisis keuangan, KTM Motorsport ingin menyelesaikan KTM RC16 sesegera dan sesiap mungkin untuk para pembalapnya.
Sejauh menyangkut persiapan untuk musim baru, semuanya saat ini berjalan seperti normal. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah memangkas semua proses, sehingga kami menyiapkan mesin baru pada minggu ketiga tahun ini. Hal yang sama akan terjadi pada tahun 2025. Senin depan kami akan mulai membangun kembali semua motor, ujarnya, dikutip dari Speedweek. Umumnya, setiap pebalap akan dibekali 2 mesin di setiap awal musim. Ini berarti masing-masing dari Acosta, Binder, Vinales, dan Bastianini akan memperoleh 2 mesin RC16 yang hampir identik, di mana perbedaan ada pada variasi setup di daerah ergonomi dan pengoperasian rem belakang. Bentuk dari motornya diperkirakan akan sama seperti yang pernah terlihat di tes terakhir Barcelona. Line up pembalap MotoGP, tim pabrikan Aprilia untuk 2025. Semuanya baru dengan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. CEO Aprilia, Massimo Rivola, memberi peringatan bahwa musim 2025 merupakan musim yang sulit, tetapi dia menghimbau agar komunikasi antar pembalapnya tetap terjaga, bahkan jika itu akan ada kata-kata kurang mengenakan. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang diposting situs web resmi MotoGP. Massimo Rivola berbicara di depan seluruh tim Aprilia, termasuk 2 pembalap barunya, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, pada tes di Barcelona November lalu. Akan ada tantangan berat pada musim mendatang. Sebenarnya resep untuk mengatasi tantangan ini cukup sederhana, yakni bicarakan semuanya. Terkadang, kita perlu mengatakan hal-hal yang berbeda satu sama lain. Dan bahkan, misalnya jika menilai motornya buruk, boleh marah. Tidak apa-apa, karena akan lebih mudah bagi kita. Pendekatan kami adalah memberikan kondisi terbaik yang memungkinkan bagi Anda berdua, Martin dan Bezzecchi, dengan kemampuan terbaik kami, tanpa bermain-main atau tipu-menipu. Selain itu, Anda harus tahu bahwa Anda adalah figur yang menggerakkan ratusan orang yang bekerja untuk Anda. Anda juga memiliki tanggung jawab mengenai hal ini, kata Rivola dari MotoGP.com. Meski gagal mempertahankan gelar juara dunia pada musim 2024, pebalap tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, merupakan sebagai salah satu pebalap paling sukses di MotoGP. Bagnaia mengungkapkan bahwa pada musim 2024 lalu, dia melakukan perubahan signifikan dalam gaya membalapnya. Salah satu perubahan terbesar yang diterapkan adalah teknik pengereman. Dalam sebuah wawancara di podcast milik Andrea Migno, juara dunia MotoGP 2 kali itu, mengungkapkan bahwa kini dia mengerem dengan hanya 1 jari. Tahun ini, saya belajar untuk mengerem dengan 1 jari. Awalnya memang cukup melelahkan karena Anda mengerem dengan semua tenaga yang Anda miliki. Saya selalu berusaha menyesuaikan pengereman tergantung pada tikungannya. Jika tikungannya tajam, saya menggunakan 3 jari. Dan jika lebih ringan, saya menggunakan 1 atau 2. Namun saya menyadari bahwa pada akhirnya mengerem dengan 1 jari itu jauh lebih nyaman, ujarnya. Bagnaia sendiri bukan yang pertama kali menggunakan teknik ini. Marc Marquez sudah mulai menggunakannya pada 2018 setelah terinspirasi oleh gaya Casey Stoner. Saat ini, Marquez dikenal sebagai pebalap yang mengerem menggunakan 1 jari. Selain itu, wajar jika Bagnaia kini mengadopsi teknik pengereman dengan 1 jari. Pasalnya, perkembangan motor dan sistem pengereman pada motor MotoGP semakin canggih dan mendukung gaya membalap seperti itu.